kelewat ya, maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kedengaran kan ya? Kok kecil banget sih suaranya? Lebih semangat lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agus Muhammad Nafis dari Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Oke, teman-teman semua, di sini saya hanya ingin membicarakan aja yang mungkin kita udah sadar juga, kita udah tahu juga, dan kita menyadari betapa sulitnya ini kita keluar dari kasus ini. Apalagi jika bukan kasus COVID-19. Mungkin kita benar-benar menyadari jika kasus ini tuh belum juga usai. Buktinya dari apa? Buktinya kita sekarang di ruang tertutup ini kita masih memakai masker. Kita juga masih melihat di Google, melihat di web manapun tentang update-update kasus terbaru setiap harinya. Menurut data 801 kasus terbaru per tanggal 3 November kemarin. Dan dari awal hingga hari ini tercatat sudah 4,2 juta kasus COVID-19 di Indonesia. Dan dari angka tersebut ada lebih dari 11.000 yang merupakan kasus aktif. Yang saya bilang di awal, kita benar-benar menyadari jika kasus ini tuh benar-benar belum usai dan sangat sulit untuk kita usaikan, kita selesaikan. Dari pemerintah juga menyadari hal tersebut. Maka dari itu kita benar-benar direkomendasikan, benar-benar dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh kita agar menjaga dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, teman-temanku sekalian, bagaimana kita untuk menjaga dan menaikkan imun kita? Bukan kita karena meningkatkan imun, jadi kita tingkatin lantainya, kita naik tangga, nggak gitu caranya. Dengan meningkatkan imun kita itu adalah dengan mengubah pola hidup kita menjadi jauh lebih sehat. Tapi gimana, Jis? Kan aku nggak tahu caranya gimana. Nah, di sini aku ingin ngasih share nih, ngasih beberapa tips yang bisa teman-teman lakuin di rumah, dimanapun sebenarnya, itu untuk menerapkan pola hidup sehat ini. Yang pertama, yaitu olahraga. Olahraga setiap hari, seenggaknya 30 menit, atau setidaknya dalam seminggu, kita melakukan olahraga 3-5 kali dalam seminggu. Nah, itu pun 30 menit itu pun itu bukan waktu yang lama. Kita kalau misalnya main game, bisa kita nonton, bisa berapa jam sih? Kita habiskan waktu untuk tiduran, rebahan, hanya memain sosmed, bisa berapa jam? Ayo, teman-teman, berapa jam? Ini yang nggak jawab berarti nggak ini nih, nggak jujur nih sama diri sendiri. Nah, itu bisa hampir berapa persen dalam satu hari kita? Ini hanya 30 menit. Atau bahkan kalau teman-teman nonton di YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok, itu hanya berapa menit? Intensitasnya yang diuji, bukan waktunya yang penting. Nah, setelah yang pertama, yang kedua itu adalah mengonsumsi makanan yang bergizi. Tapi kan, Jis, aku kan mahasiswa, anak kosan yang nggak punya duit banyak-banyak buat nyari makanan. Nggak susah, tapi cuma kitanya aja yang nggak mau nyari. Dari makanan pertama, kalau kita cari karbohidrat, nasi atau kentang juga bisa. Dari serat, sayuran apapun ada seratnya pasti. Protein, bisa dari tahu, tempe yang murah. Nggak mungkin teman-teman nggak mampu untuk membeli tempe dan tahu sekali. Kayak gitu. Yang ketiga itu adalah berjemur. Berjemur di luar, tentunya berjemur di luar, nggak mungkin di dalam rumah dong. Nggak kena sinar mataharinya. Nah, itu berjemur di waktu jam 9 sampai jam 10. Direkomendasikan jam 9 sampai 10 pagi. Karena jangan terlalu siang juga, karena nanti sinar mataharinya terlalu panas dan akan merusak kulit kita juga. Waktunya berapa sih, Jis? Waktunya 10-15 menit aja, nggak lama. Dilakuinnya berapa kali dalam seminggu? 3 kali dalam seminggu. Nggak banyak kan, teman-teman? Nggak susah, cuma kitanya aja mau atau enggak. Yang keempat, itu kita tidur yang teratur. Balik lagi, kita kan mahasiswa, Jis, banyak tugas, dosen deadline-nya juga terlalu kejam kadang. Nah, saya punya tips yang mungkin teman-teman udah terapin juga, gimana caranya kita untuk menjaga kualitas tidur kita, yaitu tidur siang. Saya tahu teman-teman mungkin juga udah membacanya, kalau tidur siang ini memang tidak bisa menggantikan kualitas tidur malam kita. Tapi setidaknya itu dapat membantu kualitas tidur kita agar jauh lebih baik. Nah, yang kelima, yang tidak kalah pentingnya itu mengonsumsi suplemen. Terutama yang mengandung vitamin C, vitamin D, atau Echinacea. Nah, suplemen ini banyak bentuknya, ada yang dari kapsul, tablet, atau bahkan serbuk yang bisa kita seduh lalu kita minum tiap hari. Nah, itulah teman-teman beberapa tips yang bisa teman-teman lakuin
dilakuin dimanapun teman-teman berada. Mau untuk teman-teman yang ada di sini ataupun yang di rumah, dimanapun kalian nonton video ini, itu beberapa tips dari saya. Yang bisa kalian teman-teman lakuin, yang bisa ningkatin imun tubuh kita, agar apa? Agar saat kita beraktivitas di luar rumah, tubuh kita jadi terjaga. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman yang beraktivitas di luar rumah untuk menerapkan protokol 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yuk teman-teman, kita sebagai generasi muda nih, kita generasi muda, agent of change. Generasi perubahan. Kalau jika bukan dari kita, siapa lagi? Ingatlah teman-teman, seharusnya kita malah jadi pelopor penerapan pola hidup sehat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.